dapat jemaah merapatkan tempat duduknya dalam memberi kesempatan kepada jemaah yang datang belakangan. Mati, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di sore yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Sebuah majlis yang dimana Allah Jalla wa'ala janjikan kepada mereka yang menghadirinya bahwa mereka adalah kelak orang-orang yang akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga-Nya. Dan sore hari ini jamaah kita akan memulai membahas kitab fikih ASN dan karyawan. Dan kitab ini sekali lagi penting untuk dibahas, dan hal ini juga bukan berarti kemudian yang bahas harus ASN ataupun karyawan, karena ilmu itu jamaah qabla al-qaul wal amal. Jadi ilmu itu sebelum berucap dan beramal, itu penting. Jamaah sekalian, penulis kitab mengatakan, Ustaz Aminul Bait hafizahullah jalla wa ala, ingat akhiratmu. Dan ini sudah pernah kita singgung di pembahasan terkait fikih apa yang sebelum ini. Fikih apa kemarin? Kode etik usaha muslim. Ada. Mana sih? Ada. Ya, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bagian ini saya tegaskan di awal agar menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup ini tidak sekali. Dunia itu jamaah hanya bagian dari kehidupan kita. Setelah dunia ada alam yang lain. Nanti ada alam barzakh, kemudian ada alam akhirat. Dan amal soleh itu jamaah hanya di sini, hanya di alam dunia. Alam barzakh sudah nggak bisa. Makanya ketika orang-orang kafir dicabut ruhnya, yang mereka inginkan cuma satu. Apa coba? Kembali ke dunia untuk beramal saleh. Qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia agar bisa mengerjakan amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Itu saja. Bukan untuk melamar jadi apa? Pegawai negeri, enggak. Bukan untuk jadi karyawan, enggak ada kepikirannya. Ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Tetapi jamaah, penyesalan di waktu tersebut sudah tidak ada manfaatnya. Allah bantah mereka, karena innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanya alasan belaka. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka sudah ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi artinya jamaah, alam dunia singkat. Maka jangan gara-gara ambisi dunia kemudian akhirat dikorbankan.
Yang penting dapat uang, mau halal mau haram tidak peduli, misalkan jangan. Rizki jamaah sekalian ada dua ya, ada rizki terkait jasad kita, ada hati kita. Maka ingat, rizki terkait jasad itu akan hilang ketika ruh kita sudah dicabut. Besok misalkan datang malaikatul maut, dicabut ruh kita, selesai. Maka jangan gara-gara tadi ya mencari yang sedikit ya, hanya mungkin berkaitan dengan suap nasi, akhirnya apa? Kita korbankan akhirat kita, jangan. Dan ini penting. Sebelum kita bermatian mengkaji yang lain, penting ingat akhirat. Dan dengan ingat akhirat ini jamaah, kita akan hati-hati ketika berucap dan beramal. Antum bekerja pun hati-hati. Karena akidah seorang muslim yakin rezeki setiap kita sudah dicatat oleh Allah. Sudah dicatat. Sehingga ngapain cari dengan cara yang haram? Ya. Cuma kadang kita butuh sabar, butuh sabar. Sebagian nggak sabar, sebagian tidak sabar. Ada kehidupan yang kedua, tempat kita semua akan dihisab. Nikmat fisik, nikmat waktu, termasuk harta kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Ya. Maka ingat jamaah, siapkan jawaban terbaik di hadapan Allah. Jangan perberat jawaban kita dengan memperbanyak berbuat maksiat. Jangan. Berat. Hanya urusan dunia saja repot jamaah. Hisabnya jadi panjang. Apalagi kalau misal diperberat dengan apa? Maksiat kepada Allah. Ya. Fulan bin Fulan, kenapa tanggal sekian, detik sekian, hari sekian kok berani korupsi? Kemudian ya, hasilnya kau bagikan ke anak istrimu misalkan, dikasih makan kepada mereka. Apa jawaban kita jawab? Oh ya Allah, saya terpaksa. Bagaimana terpaksa? Gaji sudah dapat. Nah ini masalah, karena tamak dunianya itu jawab. Rakus terhadap dunia. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian di hari itu kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Ya. Nikmat yang ada pada kita, nikmat sehat, waktu luang, kemudian nikmat harta. Semua akan ditanya oleh Allah. Semua akan ditanya. Di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala menegaskan bahwa manusia akan dibangkitkan. Lalu semua amalnya akan ditunjukkan kepadanya. Bahkan jemaah, seluruh catatan amal kita akan diperlihatkan. Termasuk perbuatan-perbuatan dosa yang kita sendiri sudah bertobat. Tetap dicatat. Kita pernah misalkan melakukan perbuatan maksiat ini dan sudah tobat. Catatan itu tetap jemaah akan diperlihatkan di hadapan kita. Semana pendapat Al-Imam Ibnu Rajab ya rahimahullahu jalla wa ala. Jadi akan diperlihatkan semua detail. Semua detail ada yang terukur. Ya. Kalau jin bagaimana jemaah? Jin itu ada yang jadi ASN tidak? Wallahu a'lam. Tapi jin juga sama dicatat, cuma kita nggak tahu yang nyatat malaikat atau siapa, yang jelas mereka dicatat. Kalau kita jelas malaikat. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Qul, katakan wahai Nabi, bala wa rabbi, memang demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalahnya Allah Jalla wa Ala mengingatkan agar kita menyadari bahwa kita akan mati. Itu penting. Kita akan mati. Kira-kira 100 tahun ke depan
Antum masih hidup nggak jemaah? 100 tahun ke depan, antum bayangkan ke sana. Apakah antum sudah di RJ, ya, di apa? Mahkamah Ratul Jannah, atau antum di mana? 100 tahun. Nggak usah bicara 200 tahun jemaah. 100 tahun ke depan, apakah antum masih hidup? Ya, kemungkinan besar jemaah. Kemungkinan besar kita sudah digantikan oleh generasi berikutnya. Maka apa yang kita banggakan dengan dunia yang kita miliki sekarang jemaah? Maka harus sadar, itu hanya perantara, wasilah untuk kita. Agar apa jemaah? Kita semakin dekat kepada Allah. Ingat mati, ingat kuburan. Itu penting. Nggak usah 100 tahun ya Mas. Umur antum sekarang berapa? Yang 50 tahun misalkan. Berarti 50 tahun ke depan, apakah masih hidup? Belum tentu. Belum tentu ya Mas. Kalaupun masih hidup, umur kita 100 tahun, oh itu bukan nikmat lagi ya Mas. Bukan nikmat lagi. Sedangkan rata-rata umur umat Nabi berapa? 60 dan 70 tahun. Sahih. Maka hati-hati jaga ucapan kita, perbuatan kita. Setiap langkah, setiap ucapan, maka jamaah dipikirkan baik-baik. Kira-kira bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, itu penting. Ya. Memang jamaah tabiat kita, hebat kita, jelas. Hubud dunia sahih. Tapi sekali lagi jamaah, ilmu agama ini akan mengontrol kita. Makanya belajar terus, belajar ilmu agama. Agar keinginan kita, usaha kita selalu apa? Berada di atas ya, koridor perintah Allah dan perintah Rasulnya. Itu penting jamaah. Iya. Dan jamaah sekalian, kemudian akan dibangkitkan untuk menjalani kehidupan kedua menghadap Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui. Iya. Kecuali orang-orang kafir yang mereka nggak yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Kita muslim punya akidah. Dan fitrah kita pun jamaah, kalau misalkan setelah kehidupan dunia kemudian tidak ada kehidupan yang lain, maka jamaah jelas ini kezaliman. Masa orang yang berbuat jahat nggak dibalas, yang berbuat baik juga tidak dibalas? Nggak mungkin, nggak mungkin jamaah. Jadi kita semua akan dibangkitkan, akan dihisab, akan dibalas. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul innal mautan alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul katakan wahai Nabi, innal maut, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Ya, supaya kita takut dengan kematian. Kenapa? Ya masih tadi cinta dengan dunia, ya. Bahkan naudzubillah kalau sampai terkena penyakit wahyu, hubud dunya orang wakara hiyatun maut. Nah, ini bahaya jamaah. Bahaya. Ya. Fa innahu mulaqikum. Maka kematian itu akan mendatangi kalian, menemui kalian. Bahkan dalam ayat yang dikatakan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Sahih. Bahkan ketika ajal kita sudah datang, nggak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, nggak bisa. Ya. Bahkan orang yang mungkin dulu di masa hidupnya apa, petentang-petentang, ya, sok, ya, apa namanya, berkuasa, ketika malaikatul maut datang jemaah, sudah nggak bisa apa-apa. Kadang sebagian orang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah nggak bisa jemaah. Ya. Maka itu kadang penting untuk dalam artian berpikir, merenung bagaimana meniti titik-titik kematian. Maka jangan sombong. Orang-orang yang suka seperti itu suruh mengingat ya Pak, bagaimana di akhir-akhir kematiannya, biar nggak sombong. Tsumma turaduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian akan kembalikan kepada Allah Jalla wa Ala yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata.
lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Semua diberitakan. Ya, bahkan tadi ya, perkara yang kecil akan diperlihatkan. Ya, amalan yang kecil akan dibalas, yang kebaikan sekecil doro akan dibalas, keburukan sekecil doro juga sama akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang masalahnya kita juga perlu menyadari bahwa Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Dia mencatat semuanya, meskipun kita melupakan jutaan maksiat itu. Mungkin ya kalau kita disuruh mengingat-ingat hari ini saja mungkin berapa maksiat yang kita lakukan, mungkin kita nggak tahu, mungkin kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ya. Makanya di antara bentuk beriman dengan takdir itu bahwasanya segala yang terjadi itu Allah mengetahui, bahkan mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan Allah tahu kalau terjadi akibatnya seperti apa, Allah tahu. Itulah Masya Allah, maha ilmu Allah Jalla wa'ala. Bahkan Allah tahu daun yang jatuh dari pohonnya sampai ke tanah itu berapa detik, tahu. Itu Allah. Bahkan berbarengan dalam satu waktu seluruh daun di permukaan bumi Allah tahu. Bahkan jamaah yang terbetik dalam hati kita, bukan hanya kita, seluruh manusia Allah tahu. Sehingga tidak ada celah bagi kita jamaah untuk apa? Untuk ya berbuat maksiat, karena Allah mengetahui kita. Itu penting. Ya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-6, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari itu mereka dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan ya, amal perbuatan ya, mereka, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, sehingga jamaah, segala apa yang kita lakukan, yang kita perbuat dicatat ya, dan itu jamaah rapi, detail, tidak ada sesuatu pun yang terluput. Bahkan tadi ya, sampai pun perbuatan maksiat yang kita sudah bertobat itu akan diperlihatkan. Kamu dulu seperti ini, seperti ini. Ya. Dan ada orang-orang yang memang jamaah kelak dihisab dalam kondisi apa? Berduaan dengan Allah Jalla wa'ala. Ada yang memang di hadapan manusia dipermalukan, ada. Maka orang-orang yang dalam artian dirahasiakan ketika dihisab oleh Allah Jalla wa'ala adalah orang-orang yang dulu di dunia jamaah suka nutupi aib saudaranya, atau mempunyai saudara ada aibnya, nggak disebar. Tapi orang-orang yang suka nyebar aib saudaranya, dapat WA, saudaranya berbuat ini, seneng, oh ini celah ini, ternyata orang sebut disebar aja masalahnya, ini kelak akan bermalukan. Maka hati-hati kalau saudara kita sama muslim misalkan, apalagi kerabat, ada aib, jangan disebar. Kalau bisa disembunyikan ya. Karena kalau sekarang mungkin dia yang berbuat kesalahan, kita pun mungkin bisa jatuh, bisa jatuh. Maka jangan suka membuka aib orang lain, jangan. Kalau bisa ditutupi, Ya jamaah, di saat manusia menghadap Allah Jalla wa'ala, semua harta maupun jabatan yang dia miliki sama sekali tidak bermanfaat baginya. Jangankan ketika sudah mati jamaah. Orang yang sekarang mungkin ya menjabat di ya bagian-bagian penting. Coba kalau sudah pensiun jamaah. Selesai. Jadi masyarakat biasa jamaah. Maka sekarang kalau misalkan lagi punya jabatan, jangan semena-mena. Ini masih di dunia. Apalagi nanti kalau sudah berpindah ke alam barzah, selesai kan? Bila jadi saat di dunia ada orang yang berkuasa, terbebas dari pantauan KPK, bahkan kebal terhadap hukum negara, namun ini semua tidak berlaku di akhirat. Allah Maha melihat, Dia menyaksikan dan akan menghakimi semuanya.
Dan gak dibenar-benar, oh ini mantan hakim, oh ini mantan perwira. Enggak, sama saja. Sama saja jemaah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qul innahu syahidun baini wa bainakum." Qul, katakan wahai Nabi, ayyu syai'in akbaru syahadah? Siapa yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Ya masalahnya, semua ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sadar akhirat. Sadar bahwa semua perilaku kita akan dimintai pertanggungjawabannya di depan Zat yang Maha melihat. Jadi kita harus sadar. Ya. Bahkan ya mungkin ya mah bukan ASN semua. Antum lagi bermuamalah seperti apa misalkan. Ya. Dapat keuntungan, ternyata cara muamalah kita keliru misalkan, percuma. Maka ingat ya, seorang muslim itu prinsipnya cari keberkahan bukan banyak. Berkah sedikit jauh lebih baik. Apalagi banyak dan berkah. Itu yang kita harapkan. Nah, sehingga ya, maka cari yang berkah. Ya. Karena jamaah sekalian, harta yang dalam artian toyib saja belum tentu berkah, apalagi haram ya, Makanya masalah dengan berbekal prinsip sadar dengan akhirat, seorang hamba akan lebih mudah untuk diingatkan terhadap aturan syariat dalam masalah harta, sekalipun bisa jadi aturan itu kurang menguntungkan bagi dunianya. Kalau dia sudah sadar akhirat, selesai ya. Tapi karena sebagian orang ketika diingatkan, Pak, panjenengan kerja di situ itu haram, nggak boleh. Kata dia, oh nanti kalau saya keluar mau makan apa? Ya. Jadi dia masih khawatir jemaah, dan dia nggak yakin man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia nggak yakin. Sehingga akhirnya jemaah dia tetap kerja di situ, dan naudzubillah ternyata akhirnya apa? Sampai ruhnya dicabut dalam kondisi dia tetap kerja di lembaga yang haram. Berarti dia meninggal dalam kondisi apa? Kerja di lembaga haram. Maka yang seperti ini jemaah, kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah jemaah? Ya antum jawab sendiri ya. Bayangkan. Nah, seperti orang-orang yang kerja di tempat yang haram itu jemaah, berarti artinya kalau pas puasa berarti dia berbuat yang haram. Bayangkan. Bulan Ramadan dia nggak sadar. Ya. Sehingga kalau misal kita bekerja dan ternyata kok sekarang tahu kerjaan kita haram, tinggalkan ya. Dan ketika misalkan kita berpindah dari satu tempat kerjaan, pindah ke tempat kerjaan yang lain, maka ingat, jatah rezeki kita tidak akan berkurang. Cuma lewat pintu rezeki kita berubah. Yang tadinya dari lembaga yang haram, sekarang dari lembaga yang halal. Nah itu butuh keyakinan. Memang kadang jamaah sebagian orang diuji dulu. Ya. Dan kita tahu bahwasanya di antara fungsi apa? Adab adalah untuk menghapuskan dosa. Ya mungkin selama ini banyak dosanya sehingga apa? Diuji dulu. Tapi kita harus yakin, rezeki itu pasti akan diberikan oleh Allah. Kalau memang masih ada jatahnya. Karena dia mengatakan, inna ahadakum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizquhu. Sungguh salah seorang di antara kalian sekali-kali tidaklah akan keluar dari dunia sampai Allah mencukupkan semua rezekinya. Kita harus yakin. Jadi artinya kalau misalkan masih ada jatah satu perak, kematian itu akan ditunda oleh Allah sampai satu perak itu diberikan oleh Allah. Kita harus yakin. Ya, ini akidah kita. Ya makanya kadang yang kita saksikan orang gila masih hidup, kenapa jemaah? Karena rezekinya masih ada, padahal mereka nggak kerja. Lontang-lantung, nggak punya kerjaan, tapi masih hidup. Itu orang gila. Kenapa jamaah? Jatah rezekinya masih ada. Nah kita kadang yang masih punya akal lebih gila daripada orang gila. Ya. Kalau cari rezeki nggak tahu aturan. Waktunya adzan tidak datang. Ya. Nah ini kita kadang-kadang jamaah. Bahkan kadang muncul ucapan apa?
Ustaz, yang haram saja susah. Hayal bina. Bagaimana dengan prinsip rezeki yang Allah tentukan untuk kita, jemaah? Kayak nggak punya akidah saja orang seperti ini, jemaah. Ya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengawali dakwahnya dengan penekanan masalah tauhid dan meluruskan akidah. Beliau tanamkan ideologi yang benar kepada para sahabatnya sehingga mereka lebih siap menerima setiap aturan halal dan haram dalam masalah harta. Jadi ya memang jemaah, memang kita harus kuat akidahnya. Tanamkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, tanamkan akidah kita bahwasanya tadi ya rezeki sudah Allah catat. Ya, dan kita juga harus yakin bahwasanya kita akan dihisab kelak. Nah, ini yang menjadi bekal kita. Kalau kita sudah yakin hal-hal seperti ini, maka kalau misalkan ada aturan ini nggak boleh, ini boleh, akan mudah. Ya. Jadi yang terpenting jamaah antum atau kita semua jamaah harus terus mengkaji. Ya, belajar ilmu itu penting karena ilmu itu akan memberikan nasihat. Itu penting. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita bahwa bagian Al-Quran yang awalnya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat-surat mufassal. Itu surat yang ayatnya pendek-pendek. Umumnya membahas masalah surga dan neraka. Barulah kemudian Allah menurunkan ayat yang membahas masalah halal dan haram. Beliau mengatakan, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassali fiha dzikrul jannah wan nar. Hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halalu wal haram. Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra la qalu la nada'ul khamra abadan. Walau nazala la tasnu la qalu la nada'uz zina abadan." Jadi kata beliau, sungguhnya yang awal-awal turun adalah surat Al-Mufassal, membahas masalah surga dan neraka. Hingga ketiga banyak orang yang masuk Islam, turun ayat masalah hal haram. Andai kata Al-Quran yang pertama kali turun berisi larangan tentang jangan minum khamar, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Andai yang pertama kali turun adalah jangan berzina, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Nah, sehingga memang penanaman akidah itu penting. Kuatkan akidah itu, keyakinan kita. Ya, itu tadi ya, keyakinan bahwasanya kita itu nanti akan dibangkitkan, itu penting. Dan kita akan mati. Ya. Dunia itu bukan kehidupan selama-lamanya. Dan tiap hari kadang kita mendengar berita kematian. Masa kita nggak sadar jemaah? Apa kita nggak yakin? Ya. Kita akan mati jemaah, kita akan mati. Ya. Sehingga harus hati-hati. Subhanallah, demikianlah cara Allah mendidik generasi terbaik umat ini. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka diajari masalah akidah dan iman kepada akhirat sehingga mudah bagi mereka untuk menerima semua aturan syariat. Meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging pada diri mereka, seperti khamr dan zina. Ini para sahabat jemaah. Ya. Dan bahkan para sahabat itu sampai pun ya, mereka punya kekayaan yang melimpah ruah, maka mereka sadar kekayaan yang mereka miliki itu hanya apa? Hanya wasilah, bukan tujuan. Sehingga ketika misalkan datang panggilan untuk bersedekah dan macam sebagainya, misalkan mereka berikan. Sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq jemaah, ketika pernah datang, yang sebelumnya Umar sudah datang dan memberikan sedekah. Ya, kalau tidak salah beliau memberikan sedekah setengah dari hartanya. Dan tatkala itu Umar mengatakan, oh hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Kemudian ternyata Abu Bakar datang. Ditanya oleh Nabi, apa yang akan kamu sedekahkan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seluruh hartaku saya sedekahkan di jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya, terus apa yang disisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, saya tinggalkan keluargaku ya, kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa jemaah. Dan ternyata Umar juga tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Mereka itu Masya Allah menjadikan dunia hanya di mana? Tangan, nggak sampai ke hati. Karena dunia itu cuma kalau di tangan mudah untuk apa? Diberikan.
Tapi kalau di hati sulit. Ya, itu harus bedah dulu. Ya. Kalau di sini antum harus ke karya di bedah. Sulit, nggak bisa. Ya. Makanya kata seorang ulama ya, bahwasanya dunia itu jemaah kalau sudah di hati, sampai pun dohir kita nggak punya harta, maka dunia itu akan membinasakan kita. Jadi kalau dunia sudah masuk ke hati, sampai pun dohirnya kita nggak punya harta, maka dunia itu akan membahayakan kita. Kenapa? Kita kan tampak rakus. Antum lihat kondisi orang-orang yang secara dohir mereka kere, fakir, ya, nggak punya harta, tapi kadang-kadang ketika panggilan sholat apa nggak hadir. Ya, alasannya apa? Nunggu orderan. Bayangkan jemaah, hartanya nggak punya, tapi rakusnya dengan dunia itu melebihi orang-orang kaya. Alhamdulillah jemaah. Tapi kalau dunia di tangan kita jemaah, sampai pun kita memiliki harta sampai tek-tek misalkan, maka sekali-kali tidak akan membahayakan kita. Yang terjadi, masya Allah, ini menjadi orang-orang baik. Lalu berbagi misalkan, kan dia tahu ini hanya perantara dirinya agar semakin dekat kepada Allah. Ya. Makanya penting. Ya. Tanamkan luasnya harta kita itu hanya sekedar wasilah. Ya. Lagi sima ataqallu darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Jadikan dari harta yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah untuk apa jemaah? Untuk memperbanyak amal ibadah, itu penting. Nah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang masya Allah, mereka banyak harta tetapi masya Allah mereka juga banyak memberi. Contoh seperti siapa yang pernah kita bahas? Lais bin Sa'ad. Berapa sedekahnya jemaah? Pernah kita bahas. Beliau itu penghasilannya kurang lebih setahun kadang 17,5 miliar. Lais bin Sa'ad itu seorang ulama besar ya, seorang ulama besar, tapi nggak pernah wajib zakat. Padahal zakat itu berapa jemaah? Senilai 85 gram emas. Kalau 1 gramnya misalkan 1 juta, berarti kali 85 berapa jemaah? 85 juta. Jadi uang dia yang penghasilannya 17,5 M, setahun nggak sisa sampai 85 juta nggak ada. Bayangkan. Untuk apa? Sedekah. Makanya ada seorang orang mengatakan, bernama Al-Imam Mansur, mengatakan arti itu Lais fa'toni berapa? Alfa dinari. Saya pernah mendatangi Lais dan dia memberikan kepadaku 1000 dinar. Cuma-cuma. Bukan pinjaman. Itu hadiah. 1000 dinar itu berapa jemaah? Kalau 1 dinarnya 3 juta berarti 1000 berapa? 3 miliar. Bahkan sekarang bisa lebih 1 dinar. Itu cuma-cuma. Yang main ke rumahnya Lais dikasih ini 1 M, kamu pulang ya. Hadiah, bukan utang jemaah. Itu Lais bin Sa'ad. Nah, itulah kalau dunia sudah apa? Hanya di tangan. Al-Imam Ibnu Lahiyah juga sama. Beliau ahli hadis pernah dikasih hadiah oleh Lais bin Sa'ad sama 1000 dinar. Cuma-cuma kawan. Ya. Maka doa kita mudah-mudahan banyak kaum muslimin yang seperti Lais bin Sa'ad. Masya Allah. Itu luar biasa. Maka antum menjadi orang kaya ya, tapi ingat, jadi kaya bukan untuk memperkaya diri, tetapi jadi orang kaya untuk memberi. Itu penting. Dan Islam butuh orang seperti ini. Ya, Islam butuh orang-orang seperti ini, jemaah. Masya Allah. Si panjang jemaah. Ya jemaah sekalian, ala kulli hal kita harus sadar akhirat. Nah, dengan sadar akhirat kita akan selalu berhati-hati di dalam bekerja seperti itu. Demikian wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan sesi pemaparan materi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada jemaah yang ingin bertanya. Silakan. Barangkali ada Ivan yang ingin bertanya langsung, silakan. Fadhil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhil.
Bagaimana kiatnya agar kita menjadi besar? Ya, ya, jamaah saya pertanyaan, bagaimana kiat-kiat kita agar rezeki kita semakin berkah, gitu ya. Ya, jadi jamaah sekalian, pertama, hendaknya kita cari harta yang halal, itu kuncinya. Kalau haram ya antum nggak perlu berharap berkah, jamaah, nggak mungkin. Ya. Maka pertama cari harta yang halal. Kemudian yang kedua, jamaah, jadikan harta yang kita miliki, ingat, sebagai wasilah untuk memudahkan kita ketika beribadah kepada Allah. Jadikan harta yang kita miliki sebagai sarana ataupun wasilah untuk memudahkan kita ketika beribadah kepada Allah. Artinya gini, kalau antum punya mobil, pakai mobil ini untuk taklim, pakai mobil ini untuk ke masjid, jangan hanya untuk jalan-jalan tok, ya. Atau dipakai untuk apa? Untuk silaturahmi ke keluarga, ya, agar berkah. Ya. Yang ketiga, tunaikan haknya. Misal contoh, antum punya uang dan sudah mencapai nisab senilai 85 gram emas, keluarkan zakatnya. Karena ketika jamaah harta yang misal kita miliki kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, yang terjadi apa? Harta zakat ini yang punya orang-orang ya, miskin, kemudian ya, Ibnu Sabil misalkan, ini akan menjadikan apa? Harta kita rusak, jamaah. Dan harta yang kita miliki akan menjadi berkah kalau uang itu dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, wah jadi rusak. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau harta kita campur, misal sebagainya ada dari riba, ada dari tadi sogok dan lain sebagainya, maka agar harta yang kita miliki berkah, maka keluarkan untuk apa? Fasilitas umum. Ya, kira-kira ada berapa yang mungkin subhat, keluarkan. Salurkan untuk fasilitas umum atau diberikan untuk fakir miskin. Agar apa jamaah? Agar harta kita berkah, ya, agar kita berkah. Karena kalau dibiarkan, harta-harta tadi akan menjadikan apa? Harta kita semakin tidak barokah seperti itu. Ya, kemudian jamaah sekalian, di antara hal yang lain, ya hendaknya kita mensyukuri nikmat yang kita miliki. Itu penting. Ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan tambah nikmat atas kalian. Artinya kalau misalnya kita punya uang senilai 100 juta, kita syukur, misal, maka jamaah dengan syukur ini Allah akan menambah, dan tambahan ini disebut dengan berkah. Karena berkah itu ziyadatul khair, ya, ziyadatul khair. Tapi kalau misalnya nggak disyukuri, yang terjadi apa jamaah? Akan diadab oleh Allah. Mungkin dicabut atau mungkin apa? Benar-benar dijadikan tidak barokah. Ya, itu mungkin ya beberapa hal yang ya, bisa dijadikan kiat-kiat agar harta kita semakin berkah. Ya, begitu lagi nih, cara untuk mengetahui harta kita berkah atau tidak itu gini jemaah. Ya, kita melihat harta kita itu kira-kira semakin menjadikan kita dekat dengan Allah atau tidak. Itu jadi standar. Artinya gini, kalau misal contoh sekarang antum lagi bisnis dan ternyata bisnisnya semakin berkembang. Dengan berkembang ini, apakah kondisi kita semakin baik agamanya atau semakin buruk? Sholatnya semakin rajin atau tidak? Sedekahnya semakin dalam artian sering atau tidak? Sikapnya kita bagaimana? Kalau ternyata dengan bertambahnya keuntungan, ya, naiknya jabatan, kok justru kita semakin jauh dari masjid, semakin malas ngajinya, taklimnya semakin malas, mungkin itu pengaruh ada harta yang nggak barokah. Naik jabatan karena sogok, dapat keuntungan ternyata ada curang di situ. Itulah yang menjadi faktor kenapa ibadahnya malas seperti itu. Nah, jadi kalau semakin semangat ibadahnya, berarti itu pertanda mungkin harta antum barokah sehingga dorong antum untuk apa? Semakin dekat dengan Allah. Itulah ciri dari harta yang barokah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana porsi yang pas? Kan dari kecil jadi coklat mungkin untuk menabung. Pertanyaannya, bagaimana porsi yang pas antara sedekah atau menabung? Terus kemudian untuk menabung untuk dana darurat. Terima kasih. Ya, jemaah sekalian, bagaimana kita menyikapi mungkin antara nabung dengan sedekah, gitu ya? Oke, jemaah. Apa hukum nabung? Boleh tidak? Boleh. Apa dalilnya? Kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika beliau datang menemui Nabi, yang singkat cerita beliau merasa dirinya akan mati. Ya. Dan ini firasat, ya. Tapi ternyata dugaan dia keliru. Setelah Nabi wafat, dia masih hidup panjang, jemaah. Ya. Dan ini dijadikan dalil bahwasanya boleh seorang dokter itu memprediksi, boleh orang yang penyakitnya ini diperkirakan umurnya nggak panjang. Tapi bukan pemastian, ya. Pemastian dukun nggak boleh, haram. Hanya karena dia sudah berpengalaman. Orang kena penyakit ini biasanya pendek umurnya. Jadi sehingga dia ngomong apa? Biasanya kalau orang penyakit ini seperti ini umurnya nggak panjang. Tapi bukan pemastian. Dalilnya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka beliau datang ke Nabi, jemaah. Ya, ingin berwasiat dengan setengah hartanya. Nggak boleh. Ya, akhirnya diizinkan cuma berapa? Sepertiga. Dan di akhir hadis dikatakan, kau tinggalkan anakmu dalam kondisi kaya, itu jauh lebih baik daripada mereka tinggalkan dalam kondisi miskin kemudian minta-minta. Maka ini jadikan hujah para ulama kita, bolehnya nabung. Tapi ingat jemaah, nabung dibolehkan dengan catatan harta yang kita tabung keluarkan hak-haknya. Kalau tabungan antum sudah mencapai nisab, keluarkan. Tapi kalau nggak dikeluarkan menjadi haram, nggak boleh. Seperti nimbun emas, itu tercela. Tapi kalau misalnya antum simpen emas, tapi dalam artian zakatnya tetap dikeluarkan, maka tidak tercela, boleh. Jadi nabung juga tidak masalah. Kemudian bagaimana dengan sedekah kita, jemaah? Ya. Sedekah itu dianjurkan, tetapi ingat, jangan jor-joran. Jor-jorannya apa? Semua diberikan, sehingga akhirnya kerabat, istri, anak kekurangan. Itu nggak boleh, jemaah. Karena sedekah itu umum. Sedekah itu jemaah sekalian, sampai pun dengan istri memberikan makan suap nasi, itu sedekah tidak? Sedekah. Maka jangan sampai kita salah dalam artian cara pandangnya. Ya. Bahkan sedekah yang afdal untuk siapa? Kerabat. Ya. Orang tua misalkan, itu juga sedekah. Ya. Sehingga uang yang kita berikan kepada istri juga sama, itu juga dianggap sedekah. Ya. Nah, tinggal kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma gini, jemaah, dari harta yang kita miliki, kita sekali lagi butuh bekal, dan bekal kita itu dengan sedekah. Jadi jangan sampai antum kerja siang malam, ya, ketika meninggal ternyata tidak ada bekal. Kenapa? Nggak ada harta yang disedekahkan. Itu masalah. Keluarga kita butuh bekal, sahih. Antum sisakan tabung untuk mereka, tapi antum juga butuh bekal. Terus bagaimana? Sedekahkan untuk bekal antum. Datang ke masjid, ya, ada pembangunan masjid, kasih. Kalau antum yang sedekah, keluarkan di tempat-tempat yang memang benar-benar membutuhkan. Semakin tepat sasaran, semakin besar pahalanya. Apalagi kalau misalkan sedekahnya berupa wakaf, bangun masjid, masya Allah. Ketika masjid itu digunakan untuk sholat, itu mengalir terus. Atau sedekahnya untuk orang-orang yang dalam artian anak-anak yang sedang menghafal Quran, masukkan di pondok misalkan. Ternyata sampai dia hafal Quran, kemudian jadi ustadz, mengajarkan muridnya juga hafal Quran, maka jamaah, orang yang dulu menjadi sebab dia bisa hafal Quran akan dikirimi pahalanya. Nah, jadi artinya dulunya bisa dilakukan, nabung boleh, sedekah juga boleh, tetapi ingat tadi, keluarkan sedekah tepat sasaran, jangan asal-asalan dan jangan jor-joran. Tetapi
Ada waktu-waktu yang mungkin jamaah antum sedekah, ada waktu-waktu yang mungkin ya, dalam artian butuh untuk keluarga. Itu penting, dan kita harus sadar juga bahwasanya untuk keluarga juga bisa masuk sedekah seperti itu. Wallahu taala alam shawab. Ada pertanyaan dari awal kan? Nah, Saya bukan seorang karyawan namun punya bisnis. Apakah jika saya tidak melaporkan harta kekayaan saya ke pemerintah atau dalam bulan tidak membayar pajak penghasilan, apakah saya berdosa? ya, jawabannya tidak berdosa, karena kita nggak wajib. Yang wajib itu jamaah zakat. Kalau dalam artian sudah mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Itu yang wajib. Ya. Dan jangan main-main dengan zakat. Ya, ada seorang dia sudah punya harta sampai nisab, pas mau jatuh haul apa? Dipakai untuk belanja. Biar apa? Biar ya, hartanya kurang di bawah nisab. Ini nggak boleh jamaah. Keluarkan nisab. Ya, keluarkan keluarkan zakatnya. Ya. Tapi kalau dalam artian tadi yang ditanyakan, maka kita nggak wajib. Jadi kalau misalkan tidak melaporkan dan tidak mengeluarkan kewajiban pajaknya, maka dia nggak berdosa. Dia tidak berdosa seperti itu. Wallahu taala alam. Meskipun itu jadi peraturan pemerintah. Meskipun itu jadi peraturan pemerintah. Meskipun jadi peraturan pemerintah. Contoh gini, ada aturan pemerintah, warganya disuruh berbuat zina. Antum nggak ikut zina, dosa? Dosa tidak? Jadi gini, kita wajib taat pada pemerintah, wajib sahih. Pada hal-hal yang apa? Pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tidak ada ketaatan di situ. Jelas? Ya. Sama juga orang tua. Orang tua nyuruh kita berbuat maksiat, apakah wajib taati? Enggak. Tapi kalau perintahnya mubah, iya. Perintahnya apalagi berupa ketaatan. Oh, ini masalah jadi lebih ditekankan lagi. Nah, pemerintah nyuruh kita untuk taat rambu-rambu lalu lintas, taati. Tapi kalau dalam artian sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan, misalkan, maka kita harus lebih mendahulukan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Walaupun pemerintah membolehkan, misalkan. Contoh, di suatu tempat dilegalkan perzinaan. Misal, agama kita melarang. Mari kita taati jamaah. Allah dan Rasulnya. Ya, contoh yang lain, prostitusi sebagai tempat dilegalkan. Apa kita setuju? Ya. Kita nggak setuju dengan ini. Tapi bukan berarti kemudian kita akhirnya memberontak. Enggak. Tetap kita taat pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun yang bertentangan, tetap kita punya keimanan, kita wajib mendahulukan taat kita kepada Allah dan taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, wallahu taala alam shawab. Dan juga dari jawatan. Ketika saya tertimpa ujian, kemudian saya berkata saya nggak kuat dan bergumam di dalam hati, kenapa harus saya? Apakah saya berdosa, Ustaz? Dan apakah itu termasuk tidak ridho dengan takdir Allah? Ya, jamaah sekalian, ucapan tadi ini multi tafsir ya. Kalau ucapan tadi dimaksudkan untuk menolak takdir, ini jelas nggak boleh, tidak diperbolehkan. Tapi kalau ucapan tadi hanya sekedar bentuk penghabaran, dirinya tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga tidak kuat, akhirnya dia terontak ucapan tadi. Sesudah nggak kuat, kenapa kok saya yang tertimpa musibah? Kalau hanya dalam artian untuk menghabarkan saja, tidak sampai berdosa dia. Ya. Tapi kalau dia marah, ini bisa makruh, nggak boleh. Tapi kalau tujuannya mengingkari takdir, bisa bisa kufur. Hati-hati. Maka ucapan-ucapan tadi jamaah selayaknya dihindari. Ya. Karena ahlu tauhid itu sangat menjaga ucapan. Nah, sehingga kalau ada ucapan-ucapan yang mengkesankan ada bentuk pelecehan kepada Allah, dihindari. Jangan. Ya, ada seorang misalkan lewat di satu jalan, terpleset. Dia katakan, coba kalau saya tadi tidak lewat jalan ini. Ini juga bahaya jamaah. Sepintas nggak masalah, tetapi ini bisa berbahaya. Karena ucapan ini bisa ya seolah-olah dia dianggap menolak takdir. Takdir apa? Dia kena musibah. Nah, sehingga hal-hal yang seperti tadi, ucapan-ucapan yang seperti tadi hendaknya dihindari. Ya, hendaknya dihindari. Tapi kalau misalkan ucapan yang sunnah ketika misalkan tertimpa hal yang tidak menyenangkan, maka ucapkan apa jemaah? Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni
khairan minha. Itu doanya agar Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Bukan malah tadi mengucapkan ucapan yang mengesankan dirinya tidak ridho dengan takdir. Itu nggak boleh. Allah Ta'ala alam. Jadi kalau kita sudah tertimpa musibah dan mungkin sakit kan, boleh meminta berdoa untuk segera diobatkan, itu apa diperlukan? Ya, jamaah sekalian, kalau kita terima musibah, sakit dan sebagainya, kemudian kita berdoa kepada Allah untuk segera disembuhkan, apakah dibolehkan? Ya boleh. Kalau wafat itu jamaah boleh, tetapi lafadznya apa? Lafadznya dirubah. Karena dalam sebuah hadis yang mengatakan, jika seorang misalkan dia tertimpa penyakit dan dia nggak kuat, maka doa ini dibolehkan. Nggak boleh dia minta mati, nggak boleh. Tetapi doanya apa? Ya Allah, jika kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Tapi jika kehidupan baik bagiku, maka apa? Sembuhkanlah aku. Ya. Jadi nggak boleh. Ya Allah, matikan saya, itu nggak boleh. Tidak dibolehkan. Tapi doanya tadi. Karena kita nggak tahu jemaah. Ya. Barangkali dengan misal umurnya diperpanjang, ternyata masya Allah dia mendatangkan manfaat. Kita nggak tahu. Sehingga doanya tadi, kalau memang yang terbaik dalam artian meninggal, ya sudah minta, ya Allah, kalau meninggal baik bagiku, maka wafatkanlah diriku. Ya. Karena sekali lagi jamaah sekalian, umur panjang, umur pendek itu tidak menjadi standar. Yang standar itu apa jamaah? Amal soleh kita. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis apa? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik orang itu orang yang panjang umurnya tetapi amalnya baik. Sebaliknya, ya, seburuk-buruknya orang adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Jadi standarnya amal soleh, bukan panjang dan pendeknya umur, seperti itu. Maka kalau ingin dalam artian sudah nggak sabar dengan sakitnya, ya tadi, kalau kematian baik bagiku, maka ya Allah wafatkanlah diriku. Tentu di atas Islam, seperti itu. Allahu a'lam. Dan terkait dengan menabung di bank konvensional yang disebut haram, bolehkah kita tetap menabung di bank konvensional dan alasan bank syariah tempat bermasalah dan perlu memisahkan antara tabungan dengan uang kebutuhan sehari-hari? Sudah kita jelaskan ya. Jadi ini gini ya masalahnya. Bank yang ada di kita, baik yang mengatasnamakan syariah ataupun yang terang-terangan konvensional, semuanya ada masalah. Semuanya ada masalah. Tetapi jemaah, mana yang lebih parah? Maka para asatidzah kita, cara pandang mereka berbeda-beda. Ya, ada yang memandang bahwasanya syariah lebih parah, ada yang memandang konvensional lebih parah. Tapi kesimpulannya, dua-duanya masih ada masalah. Keduanya masih ada masalah. Sehingga yang kedua, pertanyaannya, boleh kita menabung di bank yang masih seperti itu? Jawabannya boleh kalau darurat. Kalau darurat. Darurat itu seperti apa jemaah? Darurat itu kalau sudah membahayakan maqasid syariah. Di antaranya membahayakan apa? Harta. Contoh, kalau harta kita nggak ditabung, takut kebakaran, takut dirampok, maka boleh silakan antum tabung. Terus milih bank yang mana? Jawabannya, pilih bank yang paling sedikit mudaratnya. Karena semua banyak mudaratnya. Semua ada mudaratnya. Pilih yang paling sedikit mudaratnya. Terus jemaah, mana yang paling sedikit mudaratnya? Wallahu a'lam jemaah. Kalau ya mungkin ya kita melihat yang ada ya, mungkin sedikit. Kenapa? Karena ada akad apa? Wadi'ah. Karena di akad wadi'ah itu tidak ada pembagian ribanya. Jelas? Benar tidak? Tapi kalau antum terpaksa harus nabung di bank konvensional, ya sama, cari akad yang paling ringan mudaratnya. Yang di situ tidak ada klausul antum siap menerima bunga riba. Ya harus coret. Nggak boleh itu. Kalau itu jamaah, walaupun antum nggak ngambil ribanya, tetap dikirim laknat. Ya, itu hati-hati. Nah sehingga keduanya masalah. Ya. Cara pandang asatidzah kita pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan konvensional lebih parah, ada yang mengatakan parah. Kenapa? Ya, tadi dia ngomong syariat tetapi apa? Ternyata nggak syariat, berarti apa? Bodoi. Yang kedua, akad-akad yang dilakukan mereka seperti contoh mudharabah. Karena ada bagi hasil jemaah. Bagi hasil dari mudharabah itu lebih besar daripada apa? Daripada bunga riba. Dan ternyata akad mudharabahnya masih masalah. Berarti bagi hasilnya itu juga riba.
Dan itu jauh lebih besar. Ya. Maka dari sisi ini pun sebagian mengatakan ini lebih parah ya, daripada konvensional. Nah, sehingga artinya memang sama-sama masih ada masalah. Cuma ya tadi, sebaiknya mengatakan lebih ringan karena mereka mengatakan walaupun masih ada masalah, tetapi setidaknya apa? Punya niat untuk apa? Memperbaiki, walaupun masih banyak kekeliruan. Nah, sehingga aku lihat tadi, kalau antum terpaksa boleh, tapi cari akad yang paling ringan. Ya apa mudorotnya? Karena masing-masing ada mudorotnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dari mana yang mau bertanya langsung? Ya cukup ya. Udah mau jam 5:30. Kasihan yang lain mau pulang. Ya jamaah sekalian, ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita diberikan keberkahan oleh Allah Jalla wa Ala, dan kita berdoa Allah mudah-mudahan menjadikan harta kita semakin barokah. Kita berdoa Allah mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang salih dan salihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.